Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Dan saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk mencoba menghayati kalimat menerima tanpa pilihan. Atau kalau orang menyebutnya taken for granted. Kalau saya mencoba untuk mengambil sebuah ilustrasi di dunia olahraga. Bagi yang suka sepak bola, pasti akan mengenal pemain-pemain top. Salah satunya seperti Cristiano Ronaldo. Atau juga yang suka bulu tangkis. Ada banyak nama legenda bulu tangkis. Dan di Indonesia selalu ada pemain top bulu tangkis. Salah satunya adalah Butet atau Liliana Natsir, pemain ganda campuran. Ada banyak juara yang dikoleksi, baik juara All England, juara Olimpiade, juara dunia, dan juga kejuaraan-kejuaraan yang lainnya. Nah, menariknya ketika kita coba untuk melihat perjalanan hidup mereka, ternyata menjadi seorang atlet atau seorang pesepak bola terkenal, itu betul memang dia punya bakat atau mungkin karena keluarganya adalah keluarga olahraga. Tapi tidak berarti kemudian mereka tidak harus mengolahnya atau seakan-akan tadi taken for granted. Semua sudah jadi. Begitu lahir dia langsung jadi pemain yang top. Bukan begitu. Jadi mereka juga harus berjuang. Dimulai dari sejak kecil. Bahkan di saat di usia mereka kecil, ketika mereka melihat teman-temannya bermain begitu asik, mereka sudah memilih untuk mengurangi bermain dan berlatih sedemikian rupa sehingga akhirnya sekarang kita melihat keberhasilan yang mereka terima. Taken for granted, menerima tanpa pilihan. Bukan itu ketika kita coba menghayati arti kita sebagai anak Allah. Sama ketika Rasul Paulus menyampaikan kepada umat Yahudi pada saat itu. Roma 2 ayat 9-11 saya bacakan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Umat Yahudi atau umat Israel tidak bisa dia mengatakan tidak perlu apa-apa, hidupku sudah diberkati dan pasti akan menikmati semua berkat dari Allah. Mereka pun juga sama dengan manusia yang lain. Mereka juga harus mengolahnya, harus berjuang, memeliharanya dan sebagainya. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Orang seringkali menyebut orang Kristen itu loh baik. Mari kita pahami bahwa kata baik itu tidak serta-merta atau tadi taken for granted, menerima tanpa pilihan. Tapi karena ada sebuah gaya hidup yang diperlihatkan sehingga akhirnya orang melihat bagaimana kita mensikapi semua hal, semua persoalan, bagaimana kita menjalin relasi, bagaimana ketika kita juga mencoba untuk bersama-sama dengan orang lain membuat sebuah karya, mereka akan melihat semua itu. Jadi jangan kemudian hanya bangga dengan gelar kita. Belum selesai. Dan kita masing-masing harus memperlihatkan sebuah gaya hidup. Dan Allah tidak memandang bulu kalau kita tidak memperlihatkan gaya hidup. Nah, ini yang perlu untuk kita sikapi bersama-sama. Mari kita perlihatkan gaya hidup
Gaya hidup yang cinta kasih tentunya sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Allah. Sehingga akhirnya memang betul orang melihat kita sebagai orang yang selalu mengedepankan cinta kasih. Bagaimana mengupayakan pemulihan kehidupan. Sekali lagi, anugerah yang kita terima, mari kita pahami bukan taken for granted atau menerima tanpa pilihan. Kita perlu mengolahnya. Seperti atlet tadi, seorang pesepak bola atau seorang bulu tangkis, mereka juga perlu mengolah sedemikian rupa. Akhirnya kemudian mereka bisa menjadi pesepak bola yang handal atau pemain bulu tangkis yang handal. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pribadi, setiap kami, Tuhan telah berikan anugerah. Kiranya bakat-bakat yang ada dalam kehidupan kami, keunggulan-keunggulan, talenta-talenta yang ada dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan kami pun bersedia untuk terus mengembangkannya, mengolahnya, sehingga akhirnya terus dapat berdampak bagi kehidupan ini. Kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.